Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya Bu di Zoom-nya. Ini kami dari perwakilan Prodi Perhotelan. Sebetulnya saya juga masih bingung ini cara mengisi asesmennya gitu karena sebetulnya kemungkinan ini asesmennya itu seperti yang sulit-sulit mudah, tapi ya sulit sih sebetulnya gitu. Baik, yang pertama langsung saja ini profil awalnya saya kira tinggal kopas aja dari yang LK1 dan LK2, terutama di elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kebetulan kami ini mendapatkan elemen keempat. Elemen keempat itu tentang pelayanan prima. Capaian pembelajarannya itu kurang lebih mengenai penampilan dan kerapian atau grooming, motivasi kerja, dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah menangani situasi konflik. Baik, yang pertama adalah asesmen diagnosis non-kognitif. Yang saya tangkap adalah asesmen diagnosis non-kognitif ini kurang lebih ini intermezzo awal mengenai psikis siswa. Jadi sebelum kita masuk ke materi utama pada hari ini misalnya, sehingga dibuatlah semacam intermezzo awal untuk bertanya mengenai keadaan siswa, dan informasi-informasi yang saya ingin gali itu kan ada 4 ya kalau di materinya. Yang saya ingin gali itu ada 3 macam. Yang pertama tentang kesejahteraan psikologi siswa, yang kedua kondisi keluarga dan pergaulan, yang ketiga gaya belajar serta karakter dan minat siswa itu. Kurang lebih ini pertanyaan-pertanyaannya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin memberikan masukan atau ada yang perlu saya revisi karena ini pertanyaannya sebaiknya tidak perlu, atau ini pertanyaannya tidak pantas untuk ditanyakan kepada siswa. Yang pertama mengenai kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Pertanyaannya adalah mengenai kabar, kemudian kesulitan dengan tugas-tugas dari mapel saya ataupun tugas-tugas dengan mapel guru lainnya. Kemudian apakah sudah sarapan di rumah atau belum gitu. Mungkin seperti basa-basi busuk gitu, tetapi ya perlu ditanya. Melihat dari contoh yang Pak Dede, yang pertama jenjang kelas SMK kelas 10 mata pelajaran PPKN, elemennya Bhinneka Tunggal Ika. Capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok itu ketinggalan mana? Jangan hapus ulangnya. Ada yang nanya. Keanggotaan kelompok. Tak iya lekan kadina ayah gambar abi gini. Kelas. Oh, Bu. Regional. Oh ya. Peserta didik mengikuti pengaruh keanggotaan kelompok regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Tujuan pembelajaran ini tentu tujuan pembelajaran seperti yang tidak ada di capaian ya, berarti peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna dan nilai dari keragaman. Peserta didik dapat, yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi respon terhadap kondisi dan keadaan yang sepertinya di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi perlunya melakukan pertukaran budaya, kolaborasi dalam dunia yang saling berhubungan.
yang saling terhubung. Yang kelima, peserta didik dapat mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal, dan memiliki produk dalam negeri. Profil pelajar Pancasila ini mungkin tidak ada perubahan. Saya melihatnya sesuai dengan yang ada di contoh. Ini peserta didik dapat mengembangkan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta bernalar kritis setelah mampu mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Nah, tadi kehendak dari asesmen Bu, sekedap Bu. Punten Bapak Ibu anu sanes, mikrofonnya di unmute Bapak Ibu. Di unmute Bapak Ibu yang lain. Mohon mikrofonnya di unmute Pak Edi. Nah, gitu. Basmara mata kenging, Basmara mata kenging, Basmara. Pak Dede diklik di mute-nya. Asesmen non-kognitif, informasi apa saja yang ingin digali. Gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi mungkin pada yang ingin digali terhadap siswa ya. Kemudian pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan. Pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan. Apa yang Anda suka ketika mengikuti pelajaran pada mata pelajaran ini? Ini mungkin pada saya mengcopy, jadi tidak merubah. Apakah nanti mungkin ada pertanyaan apakah bisa dirubah atau tidak? Mungkin itu sesuai dengan kebutuhan ya pada ya. Kemudian yang kedua, mana lebih Anda suka antara belajar secara berkelompok dengan belajar mandiri? Yang ketiga, kapan biasanya Anda belajar di rumah? Yang keempat, ketika Anda merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas, apa yang akan Anda lakukan? Yang kelima, apa minat Anda ketika mempelajari materi pada mata pelajaran ini? Kemudian, aktivitas di rumah mendukung minat dan bakat peserta didik. Apa saja kegiatanmu? Pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan, apa saja kegiatanmu sepanjang hari di rumah? Yang kedua, apakah memiliki waktu cukup untuk belajar? Yang ketiga, sebutkan 5 hal dari yang paling menyenangkan sampai yang paling tidak menyenangkan ketika belajar. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Persiapan, alat bantu yang dibutuhkan, menyiapkan beberapa lembar kertas jika peserta didik ingin menulis dan atau menggambar jawabannya. Kemudian pelaksanaannya, berikan penguatan dan atau pertanyaan lanjutan saat peserta didik menjawab pertanyaan. Yang ketiga, arahkan dan langsung menjawab jika peserta didik balik bertanya. Yang ketiga, beri waktu peserta didik untuk menjawab. Jadi, ya Pak Dek? Pak Dek ya? Nah, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan, apa sih namanya? Jika merasa kesulitan memahami pertanyaan, sederhanakan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Tindak lanjut, jika peserta didik menyampaikan masalah, ajak berdiskusi atau menentukan penyampaiannya. Jika diperlukan komunikasi permasalahan tersebut dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, lakukan asesmen diagnosa non-kognitif secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, asesmen diagnosis kognitif. Yang pertama, asesmen formatif. Informasi apa saja yang ingin digali, ya yang itu ya ketercapaian tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Ya. Pada pertemuan ini, yang pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang di elemen Bhinneka Tunggal Ika.
Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat Bhinneka Tunggal Ika? Itu sesuai dengan tujuan KPN tadi ya. Yang kedua, sebutkan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, sebutkan wujud Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempatnya, jelaskan pentingnya toleransi dalam kebinekaan untuk memperkokoh persatuan bangsa. Yang kelimanya, sebutkan makna dan manfaat semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan, persiapan dan pelaksanaan. Satu, menentukan jenis asesmen yang akan diberikan. Yang kedua, menyusun instrumen atau materi asesmen. Yang ketiga, menyusun pertanyaan sederhana sesuai kelasnya. Yang keempat, asesmen diberikan kepada seluruh peserta didik baik daring maupun daring. Alat bantu yang dibutuhkan, menyiapkan beberapa lembar kertas jika peserta didik ingin menulis atau menggambarkan jawabannya. Yang kedua, yang berikutnya, menyiapkan report online apabila asesmen dilaksanakan secara online. Diagnosa tindak lanjut, yang pertama melakukan pengolahan hasil asesmen dan hitung rata-rata kelas. Yang kedua, menyiapkan pola remedial teaching bagi siswa yang perolehan nilainya di bawah rata-rata sehingga mereka siap mengikuti pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Asesmen sumatif pada asesmen sumatifnya pada ya. Nah, informasi apa saja yang ingin digali, capaian pembelajaran peserta didik dalam elemen Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan, apa yang dimaksud dengan hakikat Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, sebutkan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, sebutkan wujud Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, berikan contoh perwujudan toleransi dalam keberagaman suku bangsa. Jadi saya mengambilnya karena Bhinneka Tunggal Ika itu banyak, disesuaikan dengan tadi yang tujuan saya itu, jadi yang suku beragama suku bangsa. Yang kelima, berikan contoh perwujudan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan, persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, menyusun jadwal pelaksanaan. Yang kedua, mengidentifikasi materi uji yang mewakili keseluruhan materi pembelajaran. Yang ketiga, menyusun pertanyaan. Yang keempat, asesmen diberikan seluruh peserta didik baik daring maupun daring. Alat bantu yang dibutuhkan, menyiapkan beberapa lembar kertas jika peserta didik ingin menuliskan atau menggambarkan jawabannya. Yang berikutnya, menyiapkan report online apabila asesmen dilakukan secara online. Diagnosa tindak lanjut, melakukan pengolahan hasil asesmen dan hitung rata-rata kelas. Yang kedua, menyiapkan pola remedial teaching bagi siswa yang perolehan nilainya di bawah rata-rata. Itu mungkin ya, itu mungkin yang tugas yang sudah selesaikan. Tentu saja banyak kekurangannya, maka mohon untuk diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmarianti yang sudah menyampaikan lembar kerja rancangan asesmen diagnostik. Bapak Ibu, saya kira untuk poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bu Asmarianti sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin menyampaikan setiap komponen itu isinya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya begini, untuk yang jenjang sudah tidak ada masalah ya, elemen sudah betul. Nah, capaian pembelajaran Bapak Ibu, yang capaian pembelajaran ini Bapak Ibu yang diisikan hanya capaian pembelajaran
pada alinea yang memang mau dibahas di dalam rancangan asesmen diagnostik. Jadi tidak seluruhnya Bapak Ibu. Kalau seluruhnya, kebayang untuk mapel sejarah. Satu elemen itu CP-nya ya sampai beberapa alinea gitu kan cukup banyak gitu. Kalau dimasukin di sini semuanya, maka pertama akan memakan tempat juga, kemudian akan pusing juga karena terlalu banyak di dalam CP-nya. Jadi yang dimasukin di CP di sini adalah CP yang menjadi menjadi fokus pada tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada materi ini. Ya, ini kan Ibu Yanti, ini adalah CP di alinea yang pertama ya Bu Yanti ya. Nah ini yang CP yang di alinea yang pertama. Nanti untuk alinea yang kedua ada lagi kan di situ peserta didik dapat apa lagi di situ, itu dibikin lagi rancangan asesmen diagnostiknya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau misalnya di dalam satu CP ada beberapa alinea yang menunjukkan kompetensi yang harus dibuat, yang harus ditunjukkan oleh peserta didik, berarti di situ menunjukkan Bapak Ibu yang harus dibuat RAD-nya, rancangan asesmen diagnostiknya. Jadi kalau misalnya di PPKN nih, Ibu Asmarianti misalnya di fase E ini untuk Bhinneka Tunggal Ika ada misalnya 4 alinea Bu ya. 4 alinea ini dibikin masing-masing satu RAD-nya. Rancangan asesmen diagnostiknya. Nanti di dalam satu RAD ini memuat beberapa tujuan pembelajaran. Nanti kesananya setelah ini ditentukan 4 RAD, kemudian ada 4 tujuan pembelajaran pada masing-masing RAD, berarti kebayang Bu Asmarianti ya, kalau misalnya satu RAD ini bisa menghasilkan 2 modul, berarti Ibu Asmarianti harus membuat 8 modul. Kalau misalnya satu CP dalam satu alinea itu 4 tujuan pembelajaran atau 5 tujuan pembelajaran dan menghasilkan 2 modul. Berarti kalau dalam satu fase itu ada 4 alinea, 4 kompetensi yang harus dituju, maka itu akan menghasilkan 8 modul kurang lebih. Begitu Bu. Makanya untuk menentukan tujuan pembelajaran ini memang nanti imbasnya nanti kemana? Ke lingkup materi. Setelah ke lingkup materi nanti imbasnya ke modul yang harus dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk profil Bapak Ibu, mangga ini tidak terlalu harus semua ya, harus semua profil itu dimasukkan ke sini, tidak. Bahkan untuk mapel yang lain mungkin tidak ada profil pelajar Pancasilanya, tidak ditampilkan. Kalau untuk PPKN memang ditampilkan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu langsung bisa mengetik begini. Peserta didik mampu mengembangkan karakter apa gitu kan, misalnya tiga karakter saja atau 2 karakter memang enggak, silahkan, tidak masalah. Yang penting kan tujuan utamanya nanti adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan si anak itu selain secara kompetensi dia menguasai materi, juga secara karakter dia memiliki karakter profil Pancasila yang diharapkan. Misalnya cukup memasukkan satu misalnya yang beriman bertakwa, silahkan saja. Jadi di setiap kegiatan pembelajaran yang menyangkut materi itu, karakter beriman itu harus tetap ditanamkan. Seperti itu Bu. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Supaya ini. Iya. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan. Nah, ini dan berarti kan kalau merencanakan itu berarti kaitannya dengan berpikir kritis ya. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Kemudian definisi pengelolaan berbasis proyek. Ya, jadi kalau yang ini yang diharapkan di SMK itu kalau pengelolaannya itu berupa kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran, karena menurut Dirjen Vokasi gitu ya. Jadi kalau yang namanya proyek di SMK itu memang harus menghasilkan barang atau jasa gitu. Kalau itu ya, itu berarti kan rentaknya untuk fase fase F. Kalau untuk yaitu untuk 11-12 dengan untuk penerapan kejuruannya
gitu ya. Jadi anak kan kalau untuk fase E itu kan anak yang diterapkan itu yang difokuskan itu soft skill-nya saja. Jadi kalau misalkan soft skill-nya yang harus jadi fokus utama, itu proyeknya seperti apa yang dihasilkan. Jadi kalau menurut saya, misalkan yang namanya proyek untuk siswa di fase E ya, untuk kelas 10 berarti ya, itu anak dengan berani menyampaikan ide-ide gitu ya dalam presentasi, mempresentasikan satu topik dengan lebih mendalam gitu ya, sehingga dipahami oleh teman sebayanya dengan teman-temannya, itu salah satu bentuk proyek juga gitu. Anak misalkan mengamati suatu fenomena alam gitu ya, mengamati suatu fenomena alam di lingkungan sekitarnya gitu. Misalkan kenapa misalkan kalau suatu zat itu misalkan apa ya? Misalkan kalau apel misalkan ya, kenapa apel kalau dikupas disimpan beberapa saat warnanya jadi berubah gitu. Anak kan kalau misalkan yang tertarik itu bisa berpikir ya, itu bisa membuka wawasan anak gitu untuk berpikir kritis sebenarnya. Itu bisa satu proyek gitu. Kan anak meneliti gitu kan. Kemudian itu kan tidak bisa sehari gitu ya selesai gitu, tapi harus ada pembuktian gitu. Kemudian ada pemaparan hasil penemuannya gitu. Nah, langkah-langkahnya ya menggunakan metode ilmiah itu gitu. Dari mulai adanya permasalahan kenapa apel kalau dikupas itu kulitnya kemudian disimpan beberapa saat warnanya jadi berubah gitu kan. Diamati, kan tidak hanya satu kali, dicoba lagi gitu kan. Sehingga timbul pernyataan jawaban sementara itu karena apa, faktornya ABCD gitu. Misal gitu ya. Sempurna, tapi ya yang apa, saya mencoba berusaha untuk mengerjakan. Nah, ini untuk rancangan asesmen untuk yang saya kerjakan, yaitu elemen ke-6, elemen 6 yaitu teka tingali Nabu Santi gambarna kumaha teh geserkan kalimatan teka baca Bu Tati di laptop itu? Pak, tapi terada itu kali muter di nah. Oh, jaringan berarti ya? iya Di ruang guru ya? Di caket humas. Oh, iya. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Ini untuk tadi mata pelajarannya yaitu dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, elemennya yaitu tentang elemen 6 itu tentang peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Untuk tujuannya di sini kan ada pada untuk alur tujuannya saya ambil satu-satu, jadi berdasarkan lingkup materi atau kompetensi yang diinginkan. Nah, ini kebetulan yang pertama untuk alur tujuannya yaitu peserta didik mampu untuk menjelaskan tentang peralatan kantor, dan yang keduanya dengan melalui studi lapangannya nanti anak-anak bisa menganalisis dan mengidentifikasi dari jenis-jenis peralatan. Nah, lalu di sini Bu Rani, jadi saya mah untuk
asesmen diagnosis dan kognitifnya masih ngopi sama Bu Rani itu yang kemarin disuruh kopi ya. Jadi tapi setelah menyimak dari paparan dari Pak Regi, Pak Heri juga, nah ini jadi ada lebih kejelasan sehingga lebih tergambar. Oh ternyata nanti di dalam asesmen diagnosis non kognitifnya nanti disesuaikan. Jadi tidak harus monoton itu terus. Jadi nanti lebih disesuaikan lagi dan dengan materi bagian materi kompetensi yang akan disampaikan. Jadi mungkin pemahaman saya, jadi nanti untuk tiap tujuan pembelajaran asesmen non kognitifnya berbeda-beda di antara tujuan alur yang pertama dengan yang selanjutnya. Itu mungkin ya Bu ya. Nah tapi saya mencoba juga yang saya rubah itu adalah ke bawah Pak Heri yang itunya asesmen formatifnya formatifnya. Nah, jadi saya hanya merubah yang di sana yang formatifnya. Jadi untuk pertanyaannya saja yang baru saya rubah, yang saya edit itu gitu. Jadi untuk yang tadi non kognitifnya belum, tapi insya Allah untuk kedepannya saya nanti revisi disesuaikan. Terus juga untuk langkah-langkahnya ya saya masih yang kemarin gitu. Ya pokoknya intinya untuk pekerjaan saya baru bisa mengedit dari asesmen formatifnya dan sumatifnya. Tadi setelah mendengar paparan dari teman-teman, saya lebih tergambar dengan poin-poinnya dan saya nanti berusaha untuk merevisi dari elemen yang saya kerjakan. Mungkin begitu Bu Rani untuk sementara. Saya terima kasih atas waktunya juga Peri. Mangga dikembalikan, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Tati. Ya itulah manfaatnya kita berdiskusi ya dalam IHT ini. Jadi sama Bu, saya juga kan masih belajar gitu ya. Di sini kita saling bertukar pikiran gitu. Tadi kan setelah kita melihat apa yang dikerjakan oleh teman kita gitu, kita kan menjadi mungkin terinspirasi gitu ya. Jadi oh iya ternyata seperti ini gitu. Jadi oh nanti saya mungkin pertanyaannya akan bervariasi gitu, tidak akan yang seperti itu saja gitu. Kalau ini kan bisa sangat dipahami ya kalau misalkan masih mengacu pada contoh yang kemarin, karena mungkin ini bagi kita adalah hal yang baru gitu untuk asesmen diagnostik, karena ini juga mungkin Bapak Ibu dikejar target deadline pengumpulan nilainya ya. Pengumpulan tugas maksudnya. Iya. Jadi kan SKS. Jadi semalam. Ya, biar cepat gitu kan. Nah, saya juga sama ketika BIMTEK seperti itu, karena memang bukan hanya mengerjakan ini saja gitu, bukan hanya mengerjakan yang BIMTEK, tugas-tugas BIMTEK saja, ada tugas lain. Jadi makanya kalau mengerjakan tugas gimana caranya biar cepat gitu selesai. Jadi kadang tidak memikirkan kesempurnaan gitu, nanti bisa direvisi lah mungkin seperti itu. Nah, baik bagi Bapak Ibu juga untuk tugas-tugas LK ya, baik LK 1, 2, dan 3, apabila sudah direvisi itu bisa diupload lagi gitu ya. Mungkin kemarin yang LK 2 masih ada yang jamnya masih dikosongkan gitu. Kemarin kan sudah dipaparkan ya bagaimana penghitungan dan pembagian untuk jam setiap tatap mukanya, mungkin seperti itu. Nanti boleh kalau sudah diisi jamnya, kemudian di pertemuan keberapanya itu boleh diupload lagi ya Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Ini juga barangkali ingin direvisi, silahkan kalau hasil revisiannya bisa diupload lagi. Kemudian kalau ada yang belum mengupload tugas, masih bisa ya untuk menyusul gitu. Terima kasih. Ya barangkali Bapak Ibu ada yang menanggapi pemaparan dari Bu Tati? Silahkan.
Ya, barang sekali. Jadi ai paregima tadi disekan tenankeunnya, ari nu abi mah dirinci hiji-hiji jadi seueur kitu 20 halaman. Ya silakan Bu, disesuaikan saja dengan kebutuhan Ibu gitu. Ya, karena tiap ini kan berbeda-beda gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan, silahkan. Pandet? Halo Pandet? Halo Pandet? Pandet, halo. Pandet menuju bobo. Pandet. Wengi Remi. Oh, tos Remi. Komandan. Manggil anak ya Bu, Ded gitu. Aduh, bisi kawalat Pak Ustad. Kali mun ngadoa. Intinya mah jangan takut salah lah, buat aja ya, beran ya. Iya, sama saya juga. Belum ada standarnya ya. Iya, jadi kalau menurut instruktur ketika saya BIMTEK juga selalu menekankan jangan takut salah gitu, silahkan sesuaikan aja gitu dengan kebutuhan Bapak Ibu, menekankannya seperti itu. Cuma memang kalau di BIMTEK yang saya jalani itu tidak detail gitu dalam pengerjaan LK-nya gitu. Jadi kita seperti ini kali ini saya akan memaparkan dulu tentang komponen modul ajar ya. Nah, sebelum ke komponennya kita ke konsep modul ajar terlebih dahulu. Jadi modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Mungkin itu tentang konsepnya. Jadi modul ajar ini kalau yang sebelumnya kita kenal adalah seperti RPP ya Bapak Ibu. Tapi biasanya kita kan kalau modul itu kebayangnya bahan ajarnya ya seperti halnya buku paket gitu ya, seperti itu, handout materi gitu. Nah, kalau di sini modul ajar itu adalah seperti RPP gitu ya. Nah, ini komponen modul ajar di sini untuk informasi umum ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk komponen intinya ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Kemudian ada lampiran yang berisi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, untuk komponen modul ajar ini, guru diberi kebebasan untuk mengembangkan sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik, gitu. Jadi, itu tadi ya Bapak Ibu, betul kata Pak Heri, yang penting jangan takut salah, gitu. Karena yang salah itu yang tidak membuat, mungkin seperti itu ya, ketika kita mengajar, kita tidak memiliki perangkat ajar gitu. Nah, itu yang salah. Nah, kalau misalkan kita membuat tapi belum sempurna, itu kan masih bisa disempurnakan. Nah, kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Nah, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi barangkali menurut Ibu Bapak dari komponen ini ada yang ingin ditambahkan, itu silahkan gitu. Jadi tidak terpaku harus ini, tidak boleh
ditambahkan lagi, itu tidak seperti itu. Nah, ini untuk komponen modul ajar, untuk informasi umum ada identitas modul ya. Nanti ada nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Ini nanti ada di contohnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendownload tidak untuk contoh modul ajar di link ya, jadi bisa dilihat nanti ya. Belum, Bu. Punya pemasaran? Iya. Punya Bunia ya? Ya. Itu Menawi sudah. Bu Rani. Sudah, saya masih perlu penyempurnaan, Bu. Belum sempat disempurnakan. Nah, karena ya itu tadi, Bu, ketika saya BIMTEK itu berbenturan dengan PPDB ya, Bu, jadi aduh gitu, asapabaliut, jadi saya modulnya itu belum rapi. Nah, dilihat yang bukurnya aja lah yang sudah bagus. Tapi saya insya Allah juga akan membuat nanti ya, karena itu perasaan menjadi utang gitu ya, karena itu kewajiban saya kalau menyusun perangkat ajar gitu. Nah, kemudian ada kompetensi awal, yaitu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dimunculkan dimensi dari profil pelajar Pancasila yang bagaimana dimensinya itu tidak usah semuanya, tidak kan ada 6 dimensi ya, tidak usah semuanya, tapi dipilih yang menurut Bapak Ibu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila ini yang 6 dimensi saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, itu dalam materi, kemudian pedagogi atau kegiatan proyek atau asesmen. Jadi terlihat ya bahwa kan pas awal-awal ada pertanyaan ya, untuk penerapan profil pelajar Pancasila ini oleh guru yang mengampu mata pelajaran proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila atau semua gitu. Ini kan berarti bisa terjawab ya dari sini bahwa kita semua yang sebagai guru gitu yang mengampu mata pelajaran itu harus mencantumkan atau menerapkan gitu untuk profil pelajar Pancasila ini dalam pembelajaran. Kemudian ada sarana dan prasarana. Jadi disebutkan nanti sarana dan prasarana yang digunakan. Kemudian ada target peserta didik gitu. Jadi yang bisa mengikuti pembelajaran dengan modul ajar yang Ibu Bapak buat itu peserta didik yang bagaimana gitu. Kan ada yang apakah bisa untuk keseluruhan peserta didik gitu ya, yang reguler gitu ya, kemudian ada kesulitan belajar, kemudian dengan pencapaian tinggi gitu ya. Gitu, seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran ini silahkan juga disesuaikan gitu oleh Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya ada komponen inti, ini ada tujuan pembelajaran. Ini mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Gitu. Tentunya tujuan pembelajaran ini sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Kemudian pemahaman bermakna, ini informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran gitu. Nah, nantinya manfaat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya pertanyaan pemantik. Ini untuk menumbuhkan rasa ingin tahu gitu dan kemampuan berpikir kritis. Jadi pemantik itu seperti pertanyaan untuk ini siswa ya, bukan merangsang ini memacu. Itu betul. Memacu gitu ya, memicu. Pemicu gitu ya, Bu. Pertanyaan pemicu. Bukan kalau disebut pertanyaan perangsang takutnya ini ya, negatif gitu. Pilih ngemutkan sanes itu. Untuk gitu ya. Nah, maksudnya untuk ya membangkitkan gitu kan ya. Siswa Asep geseri itu.
Komo Pak Asep. Nah, kemudian berikutnya di kegiatan pembelajaran, ini biasa ada kegiatan urutan-urutan dalam kegiatan pembelajaran gitu, langkah-langkahnya ya. Sepertinya ini sudah biasalah Ibu Bapak lakukan di RPP. Kemudian ada asesmen gitu. Asesmen ini berarti sesuai dengan jenis-jenis yang sudah kita pelajari ya gitu. Jadi ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, bentuk asesmennya bisa sikap gitu ya. Misal kita mengobservasi, kemudian ya misalkan selama pembelajaran gitu sikap siswa tersebut bagaimana. Kemudian performa atau penampilan siswa ketika presentasi drama, kemudian ada bisa tertulis. Nah, kemudian ada pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan ini diberikan kepada peserta didik dengan capaian yang tinggi. Itu kemudian untuk remedial kepada yang membutuhkan bimbingan atau untuk pembelajaran mengulang. Mungkin ini sudah biasa ya Bapak Ibu. Kemudian ada lampiran. Nah, lampiran ini terdiri dari lembar kerja peserta didik, jadi berisi soal-soal atau lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik ini materi lah, gitu, uraian materinya. Kalau bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian ada glosarium atau kumpulan istilah-istilah gitu, suatu bidang tertentu yang dilengkapi arti. Mungkin kan glosarium untuk program keahlian MPLB dengan perhotaan itu pasti akan berbeda ya. Tapi ada juga kadang-kadang yang sama ya. Gitu. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, berisi sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Ya, mungkin itu untuk komponen modul ajar. Nah, berikutnya prinsip pengembangan modul ajar gitu. Jadi dalam pengembangan modul ajar ini pendekatan melalui tahap perkembangan memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Kemudian bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar yaitu yang pertama esensial. Jadi esensial ini kalau sederhananya itu penting gitu ya. Jadi penting, mendasar gitu. Nah, ini pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi di dalamnya itu memang memuat hal-hal yang penting gitu. Jadi memang berguna untuk kita gitu modul belajar tersebut. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi mungkin kita bisa mengukur lah gitu sejauh mana kedalaman materi yang kita sampaikan di modul ajar, mungkin seperti itu. Kemudian relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Nah, terakhir adalah berkesinambungan. Kaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Mungkin seperti itu untuk kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Nah, ini untuk prosedur penyusunan modul ajar ini yang pertama analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan gitu. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Gitu. Jadi dari tujuan-tujuan pembelajaran itu kan kita bisa menentukan kompetensi yang
akan kita masukkan ke modul ajar gitu. Kemudian menyusun modul berdasarkan komponen yang tersedia. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dan yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin itu pemaparan materinya ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Barangkali ada yang ingin disampaikan, tapi bukan bertanya ya, karena saya juga bukan ahlinya membuat modul ajar Bapak Ibu, sama saya juga baru mau merevisi lagi gitu modul ajar yang saya buat gitu. Boleh ditampilkan sementara yang Bu Rani buat. Oh, masih perlu ini Pak, penyempurnaan, nanti aja ya. Masih, karena itu saya itu sekali ya, banyak elemen yang tidak masuk, karena terus terang seperti ini, ketika saya BIMTEK itu kan ada di share ya oleh di LMS-nya gitu, ada contoh beberapa modul ajar gitu. Nah kita kan, jadi saya gitu tidak membaca yang materi tadi gitu, misal komponen apa saja yang ada di modul ajar gitu ya. Makanya kalau di sini kan dipaparkan, kalau saya ketika BIMTEK kan itu di kegiatan asinkronus. Kalau di sinkronus kan tidak membahas pemaparan materi seperti tadi, misal komponen satu-satu ya ditekankan gitu. Nah itu kan di asinkronus diberikan materi, kemudian belajar sendiri dan mengerjakan LK ya tugasnya. Nah ketika membuat modul ajar itu kan ada disediakan gitu contoh dari modul ajar, dari beberapa modul ajar. Nah karena supaya cepat gitu kan, saya juga ya itu tadi, karena dikejar target di PPDB kan menjadi advisor ya, kalau data belum diverifikasi itu kan calon peserta didik itu wah gitu kan ke sekolah ya, itu belum muncul namanya di sistem kayak seperti itu ya, jadi perasaan saya diudang-udang segala gitu ya. Jadi saya ketika mengerjakan tugas yang di BIMTEK online itu ya udahlah biar cepat, saya lihat aja, saya download salah satu contoh dari modul ajar gitu, kemudian ya saya ganti-ganti gitu ya, misalkan mata pelajarannya saya ganti dengan yang saya gitu namanya seperti itu. Nah kemudian udah aja di-upload ya, tapi ternyata setelah ada waktu untuk menelaah gitu ya, saya baca gitu materinya, oh dan ada komponen inti, ada lampirannya seperti itu. Nah ketika ditelaah, waduh ini banyak sekali yang tidak adanya gitu ya. Jadi seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau jadi mendingan ini kita mengacunya kepada modul yang sudah rapi. Kalau melihat yang belum rapi itu kan nanti menjadi ini ya, jadi salah gitu ya. Nanti memberikan contoh yang salah gitu kalau itu ya. Nah gitu. Jadi saya tampilkan saja contoh yang dari Ibu Kurnia ya Bapak Ibu, modul ajarnya. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Ada Bu, lanjut. Ya sebentar. Nah ini modul 1. Ini jadi judul modulnya ini penampilan dan bahasa tubuh. Jadi ini untuk judul dari modul ini Ibu dan Bapak
menentukan dari komponen yang berkaitan dari CP gitu ya Bapak Ibu. Ini dari bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya, itu komponennya itu tentang kompetensinya, maksudnya maaf, bukan komponen tapi kompetensi gitu. Ini jadi kompetensi apa yang akan dipelajari gitu, mungkin seperti itu. Ini ada di sini penyusun alokasi waktu ya, tingkatannya ya, SMK, kemudian identitas sekolahnya atau satuan pendidikannya. Ini kompetensi awal ya. Jadi kalau di sini untuk mempelajari materi yang ada pada modul ini tidak memerlukan materi prasyarat. Jadi kadang-kadang kan ada kompetensi yang memerlukan kompetensi awal dari pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kalau di perhotelan itu kalau front office misal akan mempelajari tentang front office, itu harus sudah mempelajari tentang teknik berkomunikasi, mungkin seperti itu ya. Jadi siswa sudah mendapat dasar dari kompetensi sebelumnya. Kemudian profil pelajar Pancasila di sini disebutkan dimensi yang akan dimunculkan gitu oleh Bapak Ibu ya. Sarana dan prasarana ini disesuaikan aja, kemudian targetnya ya, apakah untuk semua jenis peserta didik, kemudian model, elemen ya, capaian pembelajarannya silahkan ini disesuaikan juga gitu. Mungkin tadi kan seperti yang Pak Heri mungkin tentang audio saja itu sudah mendalam gitu ya, sudah kok begitu kompleks. Nah nanti ini capaian pembelajarannya bisa hanya tentang audio saja, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau misal bisa dicantumkan semuanya silahkan. Jadi Bapak Ibu yang lebih tahu tentang kompleksitas atau kedalaman dari materi tersebut. Ini tujuan pembelajarannya dicantumkan. Nah kemudian ini pemahaman bermaknanya gitu. Tadi kan tentang penampilan dan bahasa tubuh gitu. Ini kan kalau melihat capaian pembelajarnya, ini peserta didik mampu berkomunikasi dengan efektif dan sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar, menunjukkan penampilan yang menarik, berkesan simpatik dan penuh integritas. Jadi ini berkaitan dengan penampilan dan bahasa tubuh gitu di sini. Ya Bapak Ibu sendiri kan yang paling tahu ya. Jadi judul dari modulnya itu mau kompetensi tentang apa gitu. Nah ini ada istilah don't judge a book by its cover gitu ya. Jadi jangan menilai buku dari sampulnya gitu ya, mungkin seperti itu ya. Nah tapi tanpa kita sadari kita itu memang selalu menilai sesuatu dari tampilan luar dulu gitu ya. Dan memang kadang seringkali apa yang kita lihat dari tampilan seseorang itu memang mencerminkan apa yang di innernya gitu ya, apa yang di dalamnya gitu, kepribadiannya memang seperti itu ya. Itu bisa untuk menjadi pemahaman bermakna gitu. Jadi siswa itu mengetahui ketika mempelajari materi ini apa yang bisa didapatkan atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin dari pemahaman bermakna ini siswa bisa tahu ketika dia mampu untuk menjaga penampilan dan bahasa tubuhnya gitu dengan baik. Nah, itu orang itu bisa menilai dia gitu dengan baik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik gitu. Jadi untuk tadi pemicu gitu ya untuk siswa berpikir kritis gitu ya, seperti itu ya. Jadi tertarik untuk ke materi yang akan dipelajari. Ini untuk kegiatan pembelajaran ada kegiatan awal, inti, dan kemudian
penutup, biasa dengan alokasi waktunya. Asesmennya silahkan mau seperti apa, bisa Bapak Ibu kan mencantumkan seperti yang sudah kita pelajari ya, asesmennya kan jenis-jenisnya bisa diagnostik, formatif, dan sumatif. Itu karena untuk observasi, presentasi, tes tertulis ini sebetulnya merupakan sudah tercakup ya di jenis-jenis asesmen yang sudah kita pelajari gitu. Nah, ini pengayaan dan remedial, gitu. Silahkan di sini dicantumkan kegiatan pengayaannya mau seperti apa, kemudian remedialnya itu mau seperti apa. Tentunya pengayaan itu kan diberikan kepada yang sudah di atas target ya. Kemudian kalau remedial itu untuk yang masih kurang gitu. Remedial teaching. Nah, ini lampirannya ada lembar kerja peserta didik ya, ada tes tertulis. Nah, kemudian ada di sini untuk kerja kelompok ya. Tugas kelompok. Nah, ini ada bahan ajar gitu. Jadi rangkuman materi lah kalau bahan ajar gitu. Jadi makanya kalau untuk bahan ajarnya yang dipelajari. Nah, kemudian ada glosarium gitu, grooming itu penampilan diri, SOP standar operasional perusahaan. Ini bisa lebih banyak lagi mungkin ya Bapak Ibu untuk glosarium itu yang berkaitan dengan materi yang dipelajari di sini. Nah, kemudian daftar pustaka ini bisa mengambil gitu, bahan untuk di modul ajar ini. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk gambaran gitu LK yang akan kita kerjakan untuk tugas dari pertemuan hari ini gitu. Bisa terbayang ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita memiliki contoh yang sudah lengkap gitu untuk modul ajar ya, daripada misal kita memulai dari sama sekali tidak ada contoh ya Bapak Ibu. Bisa di-share buran ya di grup. Apa itu sudah ada di link Pak? Bisa di-download? Oh iya, siap. Ya, jadi semua soft file materi itu dan LK-LK ada di link ya. Saya kalau tidak salah sudah share linknya di grup ya. Untuk upload tugas gitu, untuk materi gitu ya. Mungkin seperti itu. Siap, Burani. Nuhun. Siap. Ya, barangkali ada masukan gitu. Burani, silakan. Ya, Bu. Mau bertanya, kita tugasnya adalah membuat modul. Apakah ketika dalam satu elemen kan itu ada beberapa materi ya, apakah kita harus mengerjakan semuanya atau kalau untuk diupload ke LK hanya salah satunya saja gitu? Karena kalau Sadayana lumayan ini gitu. Ya Bu ya. Menyerah, betul. Betul. Santi menyerah. Memang saya juga berpikirnya satu materi saja gitu ya. Tadi teh Pak Yus nawannya, Pak Yus keluar deh. Padahal mah badan narosnya gitu. Ya, kalau saya pribadi ya saya belum menanyakan itu ya, tapi kalau melihat contoh itu ada kan di grup, Bro. Oh, di grup mana? Iya. Oh iya, ditaruh soalnya. Enggak, maksudnya itu informasinya udah ada di grup. Oh, ada. Oh iya maaf. Saya tidak baca. Besok hanya satu aja, Bu. Hanya satu. Iya. Nanti ada penugasan lanjutan, ya. Maaf Pak Heri, tidak buka ini. Tidak buka HP. Di grup WhatsApp maksudnya? Ya, itu di grup instruktur, Bu Rani. Oh, iya. Jadi besoknya hanya satu materi aja. Di dia mah non cukup satu elemen di dia mah Pak Heri. Kalau elemen banyak. Enggak, cukup satu aja sampel. Satu materi atunya, gitunya maksudnya. Ya. Ya, berarti satu materi aja Bu gitu ya? Ya. Ya. Yang lain nanti ada penugasan khusus. Siap. Soalnya memang ini ya terbayang gitu lumayan ya Bu ya nyari-nyari bahan ajarnya gitu ya. Apalagi ibu-ibu ya punten gitu apa baliutnya
sarang sarang pun anak, sarang matrikulasi. Ibu Asep. Sarang, ya terus terang sarang. Saya juga untuk matrikulasi menyiapkannya kadang sesudah beres ini IHT gitu ya. Karena kalau untuk malam saya kan mempelajari dulu. Pendek gitu kalau untuk malam ya. Pendek orok gitu malam. Jadi ya gitu sesudah beres. Alhamdulillah kalau untuk IHT beresnya itu sekarang jam 11 gitu kan. Jadi ada waktu gitu untuk menyiapkan. Tapi memang kalau matrikulasi kan sebetulnya materi yang sudah gitu. Tapi kadang kan mau bikin PPT-nya lah seperti itu ya. Jadi suka ya itulah udah selesai IHT dibuat. Atau udah matrikulasi ke 4 jam Bu Rani. Pamitnya siapkan ya, aduh. Iya. Ya seperti itulah ya. Tapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita jalani ya. Tetap semangat gitu ya. Dan semoga alhamdulillah kita disubsidi kuota ya. Jadi tidak masalah ya untuk terus masalah. Pak Heri. Alhamdulillah gitu kan dengan adanya IHT ini kuotanya mendapat ini ya subsidi gitu. Jadi untuk matrikulasi kan lancar gitu ya. Karena terus matrikulasi juga harus ada subsidi. Matrikulasi, alhamdulillah tuh kalau matrikulasi disubsidi lagi. Wajib eta mah soalnya 2 minggu 4 jam. Sok siapkeun heula we. Ya, siap ya. Ya mungkin itu ya. Amin ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk LK-nya hanya satu materi aja. Jadi satu kompetensi gitulah yang harus dicapai gitu. Jadi silahkan. Kemudian Bapak Ibu untuk pengumpulan tugas sebagaimana yang diinformasikan kan paling lambat itu jam 6 lah hari berikutnya gitu. Mudah-mudahan ya bisa selesai gitu. Nggak apa-apa lah Bapak Ibu misalkan merasa aduh ini belum sempurna yang penting upload dulu nanti kita sama-sama ya ada revisi gitu. Jadi daripada misal sudah harus upload gitu tapi tidak itu kan takutnya disangkanya itu tidak mengerjakan gitu seperti itu. Kalau mungkin ada bukti kan meskipun belum lengkap mungkin itu kan tidak masalah nanti bisa direvisi. Mungkin seperti itu. Silakan ada masukan lagi? Yang contoh Bu instruktur aja kan harus berani. Sampel yang kedua Bu buat perbandingan. Iya tuh kela kudu dipilari deui eta na payo. Eta mah nguji eta mah. Lain soalnya kan terus terang kalau untuk yang BIMTEK ini kan saya udah merapikan ya disimpan di sini gitu. Kalau dulu kan besok juga sama kita masih mentah. Nah sekarang yang mentah banget gitu ya. Mananya? Sok ya buat perbandingan aja. Cari kela. Soalnya saya dulu mana gitu. GG besok Bu Elisa bade mana gitu sami. Iya. Makanya kudu dipilarian atuh. Nih ya. Iya Pak Heri tuh jadi milarian Bu Rani itu. Oke heula. Pak Jaidi ini mah lari di Pak Heri ngerjain Bu Rani ini mah. Tidak apa-apa Bu, yang buat bukti kalau saya membuat gitu meskipun kan direkam ya. Ya kela. Kerja ini bangun tidur ya? Jadi bak. Oh jadi bak, udah berani tampil. Kan harus berani tampil kata Bu instruktur. Oh jadi ianya bukan Burani. Jadi bumerang itu harus berani. Jadi bumerangnya. Iya. Pak Dani ngabibita kopi. Tibu Fani nanti dibuatin khusus grup. Ayo instrukturku kamu berani. Nah, ada ini sep orange ini. Mantap kopinya, Bu. Mantap. Ini dipasikeun moal. Iya. Bisi pajarkeun teu ngerjakeun. Inilah. Kosong.
inilah modul hasil karya dengan kondisi yang pabaliut ya. Alhamdulillah. Bagus Bu Rani, aduh sudah bagus. Tinggal Nah, saya ini ya. pas lagi. Nah ini, jadi kalau modul ajar yang saya buat ya, meskipun ini kalau dilihat komponennya ini belum lengkap ya. Silakan Bu dipresentasikan Bu. Ini ada gitu kan, kemudian kelas. Nah di sini yang salahnya itu ya modul ajar saya. Jadi ini judulnya mata pelajaran gitu, harusnya kan materi ya Pak ya. Ya. Gitu ya, untuk bahan evaluasi saya gitu. Kalau dulu kan ya udah ini aja gitu ya. Jadi memang harus dicantumkan gitu untuk mata pelajarannya, tapi untuk materi gitu ya, inti materinya ini harus ini lebih dipersempit. Nah kalau ini mungkin saya mencantumkan kalau ini dasar-dasar perhotelan mata pelajarannya, ini kelasnya. Nah untuk materi ini sudah ada sih, ini proses bisnis industri perhotelan gitu. Ya, ternyata sudah ada ya, maaf. Ternyata sudah ada, maaf. Saya lihatnya ini karena itu tadi saya membuatnya dengan ya terburu-buru ya, jadi gitunya asal buat. Nah ini mapelnya udah ada ya kebetulan, kemudian ini kelasnya. Nah ini kompetensinya, jadi proses bisnis industri perhotelan. Jadi salah satu kompetensi yang ada di elemen yang pertama gitu di mata pelajaran dasar-dasar perhotelan gitu. Ini ada nama penyusunnya, asal sekolah atau institusinya, kemudian ada program, keahlian, jumlah peserta didik. Tapi sebetulnya jumlah peserta didik tadi kan tidak ada ya. Nah ini saya munculkan karena saya melihat contoh dari yang sudah jadi gitu, jadi tinggal di edit-edit gitu. Nah itu ya, jadi salahnya. Jadi harusnya kita baca dulu komponennya harus ada apa saja gitu. Jadi meskipun kita melakukan melihat dari hasil orang lain, kita juga harus memahami dulu gitu. Jadi harus ada apa saja gitu dalam modul ajar ini. Nah di sini ada capaian pembelajarannya, ini tujuan pembelajarannya gitu. Nah, kemudian ini profil pelajar Pancasilanya dicantumkan, model pembelajaran ya, kemudian penilaian. Nah ini kan jenis asesmen ini harusnya kan tadi itu ya yang diagnostik, formatif dan sumatif gitu. Nah ini ada kata kunci, ada pertanyaan inti gitu ya. Tapi harusnya kan pertanyaan pemantik tadi ya, yang ada. Nah ini ada deskripsi umumnya gitu. Mungkin harusnya ini bukan deskripsi umum harusnya gitu, karena dari tadi kan tidak ada tentang ini. Saya juga tidak tahu ya yang menyusun modul yang saya lihat dasarnya dari mana gitu. Ya jadi salah gitu kan ya. Karena tidak memahami gitu secara konsepnya ya. Nah ini tahapannya gitu untuk pembelajarannya. Nah ini ada pertemuan pertama gitu, berapa menitnya gitu kan, kegiatan awal, inti, penutup gitu ya. Kemudian ada refleksi. Nah ada lampiran. Nah kebetulan untuk lampiran saya belum sempat membuat semua gitu. Tadi kan terutama untuk materi. Jadi di lampiran ini saya hanya mencantumkan poin-poinnya saja gitu, ringkasan materi. Jadi poin judul gitu. Nanti saya tidak sempat gitu mencari-carinya karena terus terang saya tidak mengajar industri perhotelan gitu. Kalau misal Bu Elis yang membuat modul ini Bu, mungkin bisa ada materinya gitu ya Bu Elis, karena sudah memiliki gitu. Kalau saya ada materinya. Kalau saya tinggal copy gitu ya Bu Elis ya, copy paste. Kalau saya kan tidak pernah mengajar ini gitu. Jadi udahlah poin-poinnya aja gitu saya cantumkan gitu. Kemudian nah ini asesmennya gitu, saya asesmen diagnostik, non kognitif, kemudian yang asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif
ya di sini. Mungkin seperti itu ya, mohon maaf karena ini contoh yang salah, yang belum sempurna. Jadi bisiran kan disangkanya tidak berani ya, silahkan itu saya berani menunjukkan hasil pekerjaan saya gitu meskipun masih perlu penyempurnaan gitu ya, seperti itu. Dan insya Allah mengerjakan gitu LK meskipun masih sangat memerlukan penyempurnaan gitu. Tapi alhamdulillah memang untuk BIMTEK kemarin penilaian tidak dari betul salah LK yang dibuat ya, tapi dari keaktifan dalam selama sinkronus gitu ya, kemudian ketepatan dalam pengumpulan tugas gitu ya, jadi tepat waktu, tidak terlambat dan seperti itu. Alhamdulillah gitu. Kami satu kelas itu mendapatkan apresiasi yang sangat baik gitu dari penyelenggara ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya tadi contoh yang jangan ditiru. Pak Heri ulah sieun lepat. Ya, Pak Heri ulah di-upload ke YouTube-nya. Nu tadi masalah. Nah, record mah masih berjalan. Ya, Pak. Penting mah ulah di-upload we ke YouTube gitu pokoknya mah. Keun we di SMK hiji mah. Ya, siap di YouTube.